Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi, NIM 2017 2200001. Mata kuliah Riset Operasi, dosen pembimbing Ibu Luciana Prastiwi, SSI MSI. Prodi MIPA Matematika tahun 2020, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat tentang penugasan minimasi, yang merupakan bagian dari mata kuliah riset operasi. Pada makalah ini terdapat daftar isi yang terdiri dari kata pengantar, daftar isi itu sendiri, bab 1 tentang pendahuluan, di mana ada 4 subbab. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan makalah, yang keempat metode penulisan makalah. Sedangkan pada bab 2, yaitu pada landasan teori, terbagi menjadi 3 subbab, di mana subbab pertama menjelaskan tentang definisi masalah penugasan, subbab kedua menjelaskan model matematis penugasan, dan yang ketiga menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan minimasi. Dan yang terakhir pada bab 3, yaitu studi kasus masalah minimasi, penutup, dan daftar pustaka. Pada bab 1 pendahuluan, di sini ada latar belakang, di mana riset operasi adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan dan menemukan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya, ke dalam suatu permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Masalah transportasi berkaitan dengan keterbatasan sumber daya atau kapasitas perusahaan yang harus didistribusikan ke berbagai tujuan, kebutuhan, atau aktivitas. Dengan demikian, manfaat utama dari mempelajari masalah transportasi ini adalah dapat mengoptimalkan distribusi sumber daya tersebut sehingga mendapatkan hasil atau biaya yang optimal. Masalah penugasan atau assignment problem, seperti juga masalah transportasi, merupakan suatu kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Permasalahan penugasan atau assignment problem adalah suatu persoalan di mana harus melakukan penugasan terhadap sekumpulan orang kepada sekumpulan job yang ada, sehingga tepat satu orang yang bersesuaian dengan tepat satu job yang ada. Misalkan, setiap 4 orang dengan 4 job yang berbeda menghasilkan 4 faktorial, yaitu 24 kemungkinan cara yang ada. Namun, yang dicari di sini atau fungsi objektifnya adalah mencari biaya seminimum mungkin, sehingga dalam penugasan ini, bagi orang yang melakukan penugasan dapat mengeluarkan biaya seminimum mungkin. Walaupun untuk menyelesaikan masalah penugasan ini dapat digunakan metode numerik ataupun metode transportasi, tetapi lebih disarankan untuk digunakan metode Hungarian, di mana metode Hungarian dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning pada tahun 1916. 1-2 rumusan masalah
Dalam masalah penugasan, kita akan mendelegasikan sejumlah tugas atau assignment kepada sejumlah penerima tugas atau assignment dalam basis satu-satu, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal atau kerugian yang minimal. Adapun tujuan penulisan pada makalah ini adalah yang pertama, agar dapat mengetahui pengertian dan tujuan persoalan penugasan. Yang kedua, dapat memahami model matematika untuk persoalan penugasan. Yang ketiga, dapat mengetahui masalah penugasan yang biasa terjadi pada perusahaan. Yang keempat, memahami langkah-langkah masalah penugasan. Yang kelima, berusaha untuk menjadwalkan setiap assignment pada suatu assignment sedemikian rupa sehingga kerugian yang ditimbulkan minimal atau keuntungan yang didapat maksimal. Untuk metode penulisan sendiri, di sini dalam menyelesaikan makalah ini, penyusun terutama saya sendiri melakukan metode penelaahan melalui studi pustaka atau studi kasus untuk melengkapi materi atau data-data dalam menyusun makalah ini. Penyusun melakukan studi pustaka dan studi kasus dari berbagai sumber buku dan internet. Pada bab 2, landasan teori, di subbab pertama 2.1, definisi masalah penugasan. Metode penugasan adalah suatu metode kuantitatif untuk mengalokasikan sumber daya kepada tugas atau pekerjaan atas dasar satu-satu, one to basis Z. Yaitu setiap sumber daya assignment ditugasi secara khusus kepada suatu tugas atau kejadian. Misalnya, orang ke tugas, tenaga penjualan ke lokasi, tim ke proyek, atau mesin ke pekerjaan. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas dalam kurung penugasan yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana alokasi tugas tersebut atau penugasan dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, bila menyangkut biaya, tujuannya adalah agar dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Contoh kegiatan yang termasuk masalah penugasan antara lain yaitu penempatan karyawan pada suatu posisi jabatan di perusahaan, pembagian wilayah tugas salesman, dan pembagian tugas dalam suatu tim renang estafet. Dan banyak lagi contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan dalam masalah penugasan. Tujuan metode. Di sini tujuan metode penugasan yang pertama adalah mengalokasikan pembagian tugas karyawan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh biaya total minimum. Yang kedua, metode penugasan sering disebut sebagai jenis khusus dari metode pemrograman linier yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil yang dicapai. Umumnya, untuk meminimalkan biaya total atau waktu yang diperlukan untuk mengerjakan beberapa tugas. Model matematis penugasan. Masalah penugasan dapat dijelaskan dengan mudah oleh suatu matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolomnya menunjukkan tugas-tugas. Sebelum model dapat dipecahkan dengan teknis penugasan, terlebih dahulu dicek keseimbangannya dengan menambah pekerjaan-pekerjaan atau objek semu atau dummy jika jumlah kolom sama baris tidak sama.
Di sini bisa jadi kolom lebih kecil daripada baris atau M kurang N, atau kolom lebih besar daripada baris atau M lebih besar dari N. Sehingga fungsi matematis penugasan harus diseimbangkan menjadi M sama N, di mana jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan minimasi. Secara umum, langkah-langkah penyelesaian masalah penugasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua, untuk kasus minimalisasi, mencari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi, mencari nilai tertinggi untuk setiap baris yang kemudian nilai tertinggi tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Yang ketiga, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka dicari nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Yang keempat, setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, maka langkah selanjutnya adalah memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, bila yang akan ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat ditugaskan pada satu pekerjaan saja. Yang kelima, apabila belum, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut. Selanjutnya, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis, pilih nilai yang paling kecil, kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis, dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali atau garis yang berpotongan. Yang ketujuh, dari hasil angka ke-6 tersebut, apakah setelah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya, yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Yang delapan, jika sudah, maka masalah penugasan telah optimal. Dan apabila belum, maka perlu diulangi langkah penyelesaian tersebut ke cara penyelesaian kelima di atas. Sehingga dari langkah-langkah tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari penugasan adalah menetapkan jumlah sumber-sumber yang tugaskan kepada sejumlah tujuan, satu sumber untuk satu tujuan. Sedemikian hingga didapat ongkos total yang minimum atau keuntungan total yang maksimum. Biasanya dimaksud dengan sumber ialah pekerjaan, sedangkan yang maksud dengan tujuan adalah objek dari pekerjaan tersebut. Jadi masalah penugasan akan mencakup sejumlah M sumber yang mempunyai N tugas. Ada N faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena berpasangan satu-satu. Apabila pekerjaan I dalam kurung J sama dengan 1, 2, 3 dan titik-titik N ditugaskan kepada objek J sama dengan 1, 2, 3, titik-titik M, akan muncul biaya penugasan CN. Maka sudah jelas bahwa tujuan dari penugasan adalah mencari ongkos dari tiap-tiap pekerjaan kepada objek dengan total ongkos yang minimum
atau memberikan keuntungan yang maksimum. Bab 3, studi kasus masalah minimasi. Sebagai contoh, suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan tersebut hanya memiliki 4 karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah untuk masing-masing karyawan berbeda-beda, seperti pada tabel berikut. Pada tabel ini kita sudah mengetahui bahwa matrik ini merupakan matrik 4x4, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom, sehingga kita tidak perlu menambahkan kolom dummy untuk pengerjaannya. Di sini jelaskan bahwa karyawan bernama Hana, Harin, Helmi, Rosi sebanyak 4 karyawan, sedangkan tugas juga sama 4 tugas. Yang pertama memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, serta membungkus, dengan alokasi biaya masing-masing seperti pada tabel tersebut. Adapun pertanyaan pada contoh kasus di atas adalah, tentukan besarnya biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan kotak hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan dikerjakan oleh satu karyawan. Adapun langkah-langkah penyelesaian pada metode penugasan minimalisasi, yang pertama adalah pada masing-masing baris lakukan pengurangan baris dengan cara mengurangkan nilai terendah dengan nilai tiap sel pada baris tersebut. Pada tabel ini adalah tabel 4 tadi, di mana angka-angka ini adalah dalam ribuan. Ada 4 karyawan dan 4 pekerjaan. Yang pertama, baris pertama yaitu Hana, memotong karton dengan biaya 15.000, merekatkan kertas warna dengan biaya 21.000, memberi hiasan 21.000, membungkus 22.000. Pada baris pertama ini kita dapat ketahui bahwa nilai terendah atau biaya terendahnya adalah 15.000, yaitu pada memotong karton. Sehingga nilai pengurangnya adalah 15.000, tepatnya 15.000. Tapi di sini saya singkat 15, tetapi dalam ribuan. Dan saya beri tanda merah. Yang kedua, angka terkecilnya adalah 14. Yang ketiga, nilai terkecil atau biaya terkecil 18.000, dan saya tulis 18. Dan yang terakhir, angka terkecilnya adalah 16. Dan sudah saya beri warna merah semuanya untuk pengurang, biar kita dengan mudah atau bisa dapat memahami mana yang menjadi pengurang dari tiap-tiap tabel. Sehingga didapatkan tabel baru seperti ini. Ada nilai dari baris pertama Hana 06667, yang kedua Karin 0274, Helmi 0062, dan Rosi 1630. Begitu juga dengan langkah yang B, yaitu lakukan pengurangan kolom dengan cara mengurangkan nilai terendah pada suatu kolom pada suatu nilai pada kolom tersebut. Di sini kita akan mengurangi tiap-tiap kolom dengan nilai terkecil, di mana pada kolom pertama nilai terkecil adalah 0. Untuk kolom kedua nilai terkecil juga 0. Pada kolom ketiga nilai terkecil adalah 3. Dan pada kolom keempat nilai terkecil sama dengan 0. Selanjutnya kita kurangi tiap-tiap sel tersebut dengan nilai yang terendah.
sehingga didapatkan tabel baru seperti pada layar berikut ini, di mana pada baris pertama Hana 0637, baris kedua Karin 0244, Helmi 0032, dan Rosi 1600. Pada langkah ketiga, yaitu tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya opportunity yang lengkap. Nah, di sini didapatkan 3 garis, 1 garis vertikal dan 2 garis horizontal. Di mana cara untuk menarik garis ini adalah kita lihat nolnya yang bernilai lebih dari 1 atau nilai nolnya lebih dari 1. Di sini pada baris ketiga dan keempat serta kolom pertama. Yang D, jika didapatkan garis lebih sedikit dari M adalah jumlah baris atau kolom, maka semua nilai lain yang tidak tercoret dikurangkan dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak tercoret tersebut. Kemudian nilai terendah tersebut ditambah pada sel-sel di mana 2 garis berpotongan, sehingga didapatkan tabel biaya opportunity yang baru. Dan ulangi langkah C, di mana nilai terendah pada luar garis tadi adalah nilai 2 yang sudah saya tandai warna merah. Selanjutnya kita akan dapatkan tabel baru. Ini merupakan hasil tabel terbaru, hasil pengurangan dari angka di luar garis tadi dengan dikurangi dengan 2 pada tiap selnya, serta menjumlahkan 2 pada garis yang berpotongan, sehingga didapatkan tabel seperti ini, di mana pada garis pertama Hana dalam memotong karton kosong, selanjutnya 4, 1, 5. Untuk Karin baris kedua 0022, baris ketiga 2032, dan baris ketiga 3600. Selanjutnya kita ulangi lagi, yaitu tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya opportunity yang lengkap. Nah, setelah kita ulangi langkah seperti yang tadi, ternyata kita masih dapatkan 3 garis, sehingga ini belum merupakan solusi. Nah, ini masih didapatkan garis lebih sedikit dari M. M adalah jumlah baris atau kolom, maka semua nilai lain yang tidak tercoret dikurangkan dengan nilai terendah dari nilai-nilai yang tidak tercoret tersebut. Kemudian nilai terendah tersebut ditambah pada sel-sel di mana 2 garis berpotongan, sehingga didapatkan tabel biaya opportunity yang baru. Dan ulangi langkah C. Ini merupakan tabel baru dari hasil pengurangan dari angka-angka di luar garis tadi, di mana angka terkecil dari di luar garis tadi merupakan angka 1, dan angka 1 mengurangi nilai-nilai yang di luar garis dan menambah angka yang berpotongan. Selanjutnya, tarik sejumlah garis horizontal dan vertikal untuk mencoret semua angka 0 pada tabel biaya opportunity yang lengkap, sehingga didapatkan tabel seperti di layar ini, di mana sudah didapatkan 4 garis, di mana ini merupakan sudah memenuhi persyaratan atau biaya opportunity untuk baris sama dengan jumlah kolom atau jumlah baris, sehingga
proses untuk mencari biaya alokasi termurah atau terendah ini sudah ditentukan atau sudah ditemukan. Pada tabel ini kita sudah mendapatkan solusi di mana kita bisa menugaskan karyawan terhadap beberapa pekerjaan tersebut. Tapi yang perlu kita harus ketahui yaitu yang harus kita pilih dulu pada baris yang mana terdapat 0 hanya 1. Di sini didapat oleh Helmi, sehingga Helmi bertugas untuk merekatkan kertas warna. Sehingga pada baris kedua untuk Karin, dia bertugas untuk memotong karton karena tugas untuk merekatkan kertas warna sudah diambil Helmi. Untuk yang baris pertama, karena memotong karton sudah diambil Karin, Hana bertugas untuk memberi hiasan. Begitu juga pada Rosi, karena memberi hiasan sudah diambil oleh Hana, untuk Rosi ditugaskan untuk membungkus. Jadi solusi penugasan sudah selesai, tinggal kita menghitung biaya pengiriman dan biaya tenaga kerja tersebut. Nah, ini merupakan alokasi dari tabel tersebut di mana Hana memberi hiasan dengan biaya 21.000, Karin memotong karton dengan biaya 14.000, Helmi merekatkan kertas warna 18.000, Rosi membungkus dengan biaya alokasi 16.000. Sehingga total keseluruhan biaya yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 69.000. Jadi, besarnya biaya minimal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kota adalah dengan pembagian tugas tersebut di atas sebesar Rp69.000. Sehingga masalah sudah bisa teratasi dan didapatkan biaya atau ongkos biaya pekerjaan yang minimal. Kesimpulan dari makalah di mana masalah penugasan atau assignment problem seperti juga masalah transportasi merupakan suatu kasus khusus yang ditemui dalam pemrograman linear. Masalah penugasan berkaitan dengan keinginan perusahaan dalam mendapatkan pembagian atau alokasi tugas atau penugasan yang optimal. Dalam arti, apabila penugasan tersebut berkaitan dengan keuntungan, maka bagaimana caranya alokasi tugas atau penugasan tersebut dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Setelah data terpresentasi dalam bentuk tabel penugasan, maka kita dapat langsung menyelesaikan menggunakan metode Hungarian. Dalam penyelesaiannya, masalah penugasan terbagi menjadi dua, yaitu masalah minimalisasi dan masalah maksimalisasi. Namun, terkhusus makalah ini yang merupakan metode minimalisasi. Untuk penugasan minimasi, yang perlu diingat adalah jika jumlah baris dan kolom tidak seimbang atau tidak sama, maka perlu ditambahkan kolom baris atau dummy, di mana pada kolom dummy itu kita alokasikan nilai sebesar 0, sehingga kita bisa untuk mengerjakan masalah penugasan minimasi tersebut untuk mengalokasikan tenaga kerja terhadap pekerjaan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal atau pengeluaran biaya yang minimal mungkin. Oke, sekian presentasi dari saya tentang makalah penugasan minimalisasi. Saya mohon maaf bila pada presentasi ini ada kesalahan atau kekurangan.
Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen kami, Ibu Luciana Prastiwi, yang mana telah membantu kami dalam memotivasi serta membimbing dalam pembuatan makalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.